Assalamualaikum, Bengkel Logika. Kali ini akan memberi tips bagaimana kita sebelum melakukan perjalanan melihat pada kolong mobil kita apakah ada minyak yang tercecer. Nah, minyak tercecer ini bisa pada minyak rem, minyak kopling, minyak mesin atau oli mesin atau uh, minyak power steering. Nah, khususnya untuk minyak power steering ini perlu diperhatikan. Jangan sampai ketika kita melakukan perjalanan jauh, minyaknya habis sama sekali atau karena pemakaian dalam perjalanan, haus silnya menjadi lebih berat dan menghabiskan minyak sama sekali. Nah, kita perlu perhatikan dari masing-masing partnya itu ada bagian bawah, kebetulan ini bagian penarik roda panjang, kemudian di sebelah kirinya penarik roda pendek. Nah, ini bagian selangnya. Nah, perhatikan sama satu persatu sebelum kita melakukan perjalanan atau ke bengkel. Nah, lalu ini bagian dari lengan pendeknya dan ada beberapa bagian lainnya yang kita cek sepintas. Nah, lalu setelah ada kecurigaan kita dengan minyak rem atau minyak power steering, maka kita coba fokus ini pada bagian minyak power steering. Nah, kita buka tutupnya, lalu kita lihat apakah kotor minyak power steering kita. Kotor itu menandakan adanya pelatan bagian yang sudah mulai kotor atau mulai haus, terkikis. Lalu, nah ini di kolong kita periksa sekali lagi. Nah, ternyata kalau tidak ada, nah kita bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Untuk memeriksanya minyak power steering ini, coba Anda lihat levelnya apakah masih berada pada posisi maksimum atau pertengahan atau pada sudah low. Nah, jika sudah pertengahan, nah Anda menambah minyak power steering sedikit. Nah, lalu Anda bisa melanjutkan perjalanan. Nah, kalau minyak power steeringnya kurang, nah kita bisa melanjutkan perjalanan dengan catatan kita membawa cadangan minyak power steering. Nah, bisa kita beli yang punya drum lebih murah. Lalu, nah setiap berapa jam kita berhenti dan memeriksa. Lalu kita lanjutkan perjalanan lagi. Begitu seterusnya sampai kepada tujuan. Nah, sampai di tujuan kita periksa lagi. Kemudian kita sesegera mungkin setelah selesai urusan kita, maka bawa ke bengkel power steering untuk dianalisa lebih lanjut. Karena perbaikan power steering ini sangat penting berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan timbulnya kecelakaan lalu lintas ketika mobil kita tidak fit atau bermasalah. Lalu kita lihat di bagian bawah ini satu persatu ada kecurigaan kita, mungkin bocor masih halus, bocor yang sudah mulai besar. Nah, jika tidak ada, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini perlu saya kira rutin kita memeriksa agar mobil tetap sehat dan membawa kita dalam perjalanan sampai tujuan dengan selamat. Tapi yang paling pokok adalah sebelum kita memakai mobil, lihat dulu kolong mobil kita, ada nggak minyak yang tercecer. Demikianlah. Nah, jika minyak power steering ini sama sekali habis dalam perjalanan dan tidak ada daerah terdekat yang menjual, maka kalau kita lanjutkan perjalanan, beresiko setir tidak bisa diputar ke kiri ke kanan. Nah, untuk menandai power steering bermasalah, ada bocor baik halus ataupun besar dengan cara diputar. Lalu kalau berbunyi, maka itu power steering sudah bermasalah. Power steering ketika ditemukan adanya kebocoran atau sudah berbunyi, maka segera diperiksa untuk diperbaiki sebelum kerusakan menjadi lebih berat. Karena ketika sudah menjadi lebih berat, seperti tergores, maka selalu akan mengalami kebocoran dan itu tidak bisa diatasi kecuali diganti dengan peralatan atau unit yang baru dan harganya mahal. Maka dari itu segera diperbaiki
Lalu power steering itu bagiannya ada dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas itu adalah bagian pompa, yang bagian bawah adalah bagian steeringnya dengan gearboxnya. Saran saya adalah ketika hendak melakukan perjalanan, sebaiknya periksa bagian minyak ini supaya kita aman dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.